Suaranya kedengaran Pak Pur. Oke. S1 dan 3 belum ya, Pak? Ah, sudah Pak Pur, sudah kedengaran. Oh, sudah. Ya, Sudah ya, Pak ya? Alhamdulillah sudah Pak. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, kita akan belajar tiga nafas untuk level 4 ya. Kita mencoba untuk membahas tiga nafas level 4, di mana level 4 ini baru bisa kita lakukan jika kita eh, sudah mencapai keadaan fana. Ya, fana ini menurut terminologi yang kita gunakan adalah eh, zero ego. Jadi kalau nyambung di level 4, level 3. Jadi level 3 itu kan bukan kemarin, beberapa minggu yang lalu ya, ini maaf, beberapa minggu yang lalu, di end level 3 itu ketika kita nafas masuk mendekat dan nafas keluar Allah itu berserah. Nah, berserah berserah itu targetnya itu sampai betul-betul tidak ada yang tersisa gitu. Nah, kalau sudah tidak ada yang tersisa, berarti kita masuk di end level 4. Jadi di end level 4 ini syaratnya ketika kita sudah berserah total dan sudah tidak ada yang diserahkan lagi kepada Allah, maka masuk di end level 4. Maka keberserahan total yang sudah tidak ada yang diserahkan lagi kepada Allah itulah yang kita maksud dengan fana. Mungkin ini berbeda dengan pemahaman-pemahaman fana yang sudah Bapak Ibu pelajari, ya. Jadi fana yang kita maksud adalah ketika kita berserah kepada Allah dan tidak tersisa lagi apa-apa yang kita serahkan. Dimana itu kadang-kadang eh, suasananya atau sensasinya atau keadaannya itu adalah kosong, seperti tidak ada apa-apa, kemudian seperti sendiri di suatu keadaan gitu ya. Baik, jika kita sudah mengalami seperti itu, maka kita masuk pikir nafas level 4. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ya, jadi tujuan daripada bikin nafas ini ya kita mencapai kesadaran ketuhanan yang hakiki. Ya, mengenalkan ego, mencapai kesadaran hakiki dan nanti mencapai keadaan sibegoh, itu tujuannya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan pada level 4? Yang pertama adalah ketika nafas masuk, ya, kalau level, kita bandingkan dengan level 3 ya. Kalau level 3 sebelumnya itu adalah nafas masuk, itu mendekat. Tapi kalau di level 4 nafas masuk, itu kita sadari yang ada hanya Allah. Jadi keadaan fana, keadaan kosong itu kita sadari yang ada hanya Allah. Oke, kita sadari yang ada hanya Allah. Kemudian nafi isbat yang kedua, ketika nafas keluar, ya nafas keluar Allah gitu, yang kita sadari adalah yang kekuatan yang ada adalah kekuatan Allah.
Jadi Bapak Ibu ini Sudah, 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 sudah. Sudah, sudah, baik Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu yang baru hadir, Pak Ahmad Ma'ruf, Pak Rusdi, dan rekan-rekan semua. Ya, kita lanjutkan. Nanti diskusi saya hanya menyampaikan sedikit. Jadi itu Bapak Ibu, kalau nafas masuk itu kesadaran kita menyadari yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, kita sadari yang ada hanya kekuatan Allah. Ya, nafi isbatnya itu. Nafi isbat itu sebenarnya afirmasi. Ya, afirmasi itu kita tiadakan yang lain kecuali satu. Ya, kita tiadakan yang lain kecuali Allah. Kita tiadakan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Itu latihannya. Sehingga Bapak Ibu, pencapaian daripada kekuatan Allah, maka kesadaran kita masuk di dalam kekuatannya Allah. Maka itu yang dimaksud dengan sibegoh. Jadi simpel Bapak Ibu ya. Jadi sibegoh itu dicapai dengan nafi isbat. Nafi isbat dari afirmasi bahwa yang ada hanya Allah, kemudian kekuatan. Nah, kekuatan itulah satu daya di mana kita tenggelam di dalam daya itu. Ya, di dalam daya itu kita tenggelam. Nah, sehingga itu namanya sibgah, tenggelam di dalam kekuatannya Allah. Kalau di bahasa Quran sibgah itu celupan. Ada ulama yang menerjemahkan atau menafsirkan ya seperti kain yang dicelup di pewarna, kemudian kita tercelup dan berwarna sesuai dengan warna air yang kita tenggelam atau kita dicelupkan tadi. Sehingga keadaan nafi isbat ini kita tenggelam di dalam kekuatannya Allah. Tenggelam di dalam kekuatan bukan kekuatan kita, tapi kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu level di NSA level 4. Ya, Bapak Ibu, apa setelah sibegoh ini? Nah, setelah sibegoh Bapak Ibu, kita nanti akan berlanjut ke tasbih, tahmid, dan takbir. Jadi, tasbih itu yang sudah sering saya bahas, yaitu membenarkan Allah, maka kita tenggelam di dalam lautan kebenarannya Allah. Nah, ini setelah apa? Setelah sibgo, ya. Nanti akan kita bahas di lain waktu, insya Allah. Nah, ini Bapak Ibu tentang level 4. Caranya sederhana, caranya mudah. Ya, tinggal kita praktekkan sehingga nanti Bapak Ibu bisa merasakan, bisa membuktikan adanya kekuatan Allah ini. Ya, bukan kita menggunakan kekuatan Allah, bukan kita menjadi kekuatannya Allah, tapi kita tercelup di dalam lautan kekuatannya Allah. Jadi kita berserah tadi kan di level 3, kemudian nafi isbat, kemudian kita tenggelam. Ya, namanya terbawa arus ya. Pasti kita itu akan kebawa kekuatan-kekuatannya Allah. Sehingga kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini ya, kalau kita sudah diwarnai dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun permasalahan hidup, jika kita sudah tenggelam di lautan kekuatannya Allah dengan benar, maka kekuatan itulah nanti Allah akan memberikan pertolongannya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan saya. Saya kira kita lebih banyak diskusi, tanya jawab, agar apa?
hidup itu loh, apa namanya, eh, Zoom ini, karena Zoom itu memang kita buat untuk dua arah, beda dengan live streaming di YouTube itu satu arah. Kalau malam Jumat ya, malam Minggu saya bikin menjadi dua arah. Demikian Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, saya buka. Ya. Tapi gambarmu kok orang no? Engkau. Baik. Pak Junaidi, ada pertanyaan? Oh, ada Pak. Oh ya, silakan. Sama Ibu. Ibu juga mau tanya? Ibu Junaidi. Silakan Pak. Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini Pak, kalau kita sholat malam awalnya itu dipaksa sampai bisa. Sampai siap menjalankan. Itu sudah betul atau belum, Pak? Artinya itu kita memaksakan diri ini termasuk ada syariatnya apa enggak gitu loh. Ya, semua berawal dari dipaksakan, Pak. Kalau nggak dipaksa kapan mau? Ya, dah. Dipaksa ya. Seperti zikir nafas ini ya dipaksa gitu. Nggak ada nanti otomatis zikir sendiri, nggak ada kalau nggak dipaksa terlebih dahulu. Ya. Iya. Ini dipaksa, Pak. Nanti setelah dipaksa jadi terbiasa. Ya. Oh Jadi iya. Pak Junaidi dipaksa dulu enggak apa-apa. Insya Allah nanti jadi terbiasa, jadi ringan. Ya. Monggo silakan yang lain selain Pak Junaidi. Ya Pak Pur, saya Pak Pur. Ya Pak Rudi silakan. Ini Pak Pur, jadi kalau level 4 itu mutlak Pak ya, maksudnya disyaratkan yang level 3-nya itu harus sudah fana ya, baru kita inikan ke level 4. Nah ini selama ini saya mempraktekkan latihan dari level 1 sampai level 3. Nah, itu ketika belum mendapatkan yang fana itu tetap aja kita di level 3 aja dulu gitu Pak Pur ya. Mohon penjelasan Pak Pur. Ya. Ya Pak Rudi, memang kalau level 1, 2, 3 kita lebih mudah melampaui level-levelnya Pak Rudi. Tapi untuk level 4 kita tidak akan bisa afirmasi jika keadaannya belum fana. Jadi kalau berserahnya belum total, maka tetap berada di level 3 dulu. Jadi terus berserah. Jadi masuk, mendekat, Allah berserah, mendekat, Allah berserah. Nanti pasti akan mengalami keadaan kosong. Nah, setelah kosong baru nanti masuk ke DN level 4. Memang di level 4 ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Syarat memasukinya dengan level 3. Beda kalau level 1, 2, 3 itu bisa asal paham teorinya bisa lanjut. Tapi kalau level 4 harus ada keadaan fana dulu. Demikian Pak Rudi. Nah, itu Pak Pur, kan ini belum pernah ngalami saya terus terang aja yang level fana ini. Nah, maksudnya di level 3 merasakan fana itu kan belum inilah belum saya alami lah. Ini terus terang aja saya sampaikan ke Pak Pur. Nah, itu tolak ukurnya apa itu Pak Pur yang bisa menyebabkan yang bisa bahwa ini udah masuk di fana gitu. Nah, untuk di fana dan mungkin apa yang menyebabkan
ini kan udah hampir sebulan ya, 2 bulan ya, sebulan ya Pak Pur ya. Kita saya belajar dari level 1 sampai level 2 dan memang sebelumnya eh, dari tutorial dari Pak Pur dari ini apa kira-kira Pak Pur yang menjadi penyebab lah misalnya kita ini belum belum mendapatkan merasakan mendapatkan atau mengalami lah itu yang namanya fana. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya ini Pak Pur? Iya. Eh, bentar. Bentar, Pak. Jadi apa namanya? Kalau penyebabnya itu sebenarnya kemelekatan kita dengan apa namanya hal-hal yang bersifat duniawi ya Pak ya. Nah, untuk menghancurkan itu dengan level 3 yaitu serahkan semua kepada Allah. Jadi sampai betul-betul apa yang diserahkan itu tidak hanya keluarga, harta, tapi juga diri kita ini. Jadi sampai pada level inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu kan tingkat kalau sudah wa mamati itu kan sudah levelnya keberserahan. Nah, kalau sudah pada keadaan seperti sudah menyerahkan diri secara total tinggal nunggu waktu saja, Pak. Semuanya tergantung dari Allah Subhanahu wa taala membuka keadaan kefanaannya itu. Jadi memang di level 3 ini campur tangan Allah yang untuk mengangkat kita itu masuk ke dalam kefanaan itu sangat besar. Kalau 1, 2, 3 boleh kita lampaui. Maka caranya ya itu bukan urusan kita pertama ya kan Pak ya. Pokoknya kita berserah. Setelah diberi kefanaan baru kita masuk ke level 4. Jadi kalau menurut hemat saya nih Pak Rudi, jadi kita tidak perlu mencari sebabnya kenapa, tapi jalankan saja di level 3 secara tenang. Jadi ketika Allah itu pasrah, ketika Allah pasrah terus digempur gitu Pak. Nah, kalau Pak Rudi di N ya langsung masuk level 3 saja itu. Kalau level 1 2 sudah bisa langsung 3. Sehingga mempercepat. Nah, nanti insya Allah dengan keberserahan total itu akan mendapatkan keadaan panas. Itu syarat kita bisa masuk ke DN level 4. Kira-kira gitu Pak Rudi. Oh, berarti ini ya Pak memang kalau level 1, level 2 kita bisa cepat ya Pak Pur ya. Ya, betul. Level 3 juga. Ya, pada intinya yang diperlama tuh di level 3 ya Pak Pur ya. Ya, betul Pak, untuk agar bisa mencapai level 4. Oh, ya memang selama ini kan ya karena saya mungkin masih masih berhitung di waktu Pak. Yang seperti pernah yang saya sampaikan, saya masih pakai timer ya. Ini karena untuk menjaga aja maksudnya supaya untuk keistiqomahan gitu. Jadi memang saya dari waktu saya biasanya antara 30-40 menit ya. Jadi antara level 1, level 10 menit, level 2 itu. Tapi kalau seperti ini untuk persyaratan kita masuk ke level 4 itu harus fana. Jadi lebih baiknya kita berlama-lama di level 3 itu ya Pak Pur ya, untuk pasrah itu ya. Iya, pasrah itu. Iya, iya. Jadi memang mutlak Pak ya, untuk masuk ke level 4 itu kalau kita sudah mengalami fana, itu baru kita untuk ini ya, kesadaran kita di yang ada hanya Allah, kekuatan milik Allah gitu ya. Iya. Iya, iya. Ya mudah-mudahan Pak Pur nanti minggu inilah mulai dipraktekkan. Insya Allah Pak Pur.
Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama Pak Pur. Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Saya Pak, Bu Nunu. Nunu, ya Bu Nunu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, satu sudah latihan, latihan ya minimal 1 kali, kalau sempat ya 2 kali. Tapi ketika saya tuh melakukan DN, itu kok anu ya Pak ya, memang saya butuh alarm, saya setel alarm selama 30 menit. Bahkan saya ngambil waktu kadang tengah malam habis sholat tahajud. Ya, Tapi ketika saya PDN itu selalu didominasi oleh pikiran. Ketika saya sudah berserah, pikiran itu selalu itu terus tiba-tiba eh, pikiran datang mendominasi itu loh Pak. Sepertinya kok anu ya belum belum bisa ke jiwa itu loh Pak. Itu apa memang butuh waktu ya Pak ya? Butuh waktu memang apa perlu latihan terus atau gimana Pak itu Pak? baik. Ya, Iya, terima Bu kasih. Nunu. Bu Nunu, jadi kan sebenarnya dalam latihan DN itu kita tidak fokus ke pikiran ya Bu ya. Jadi kita Iya, tidak, Hah? udah berusaha ke ini misalnya eh, ini level 1 eh, apa itu ke apa itu apa itu ke Nafas, kalau level 1 dia apa menyadari nafas. nafas ya. Level 1 kan menyadari nafas. Saya berusaha untuk menyadari nafas. Sudah menyadari nafas, kemudian terus kemudian saya ini menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Level Sudah 2. terus pikiran tiba-tiba datang gitu loh Pak. Pikiran tiba-tiba datang, entah enggak tahu itu kok tiba-tiba datang. Terus saya fokus lagi, saya ke kesadaran lagi. Terus pikiran datang itu loh Pak. Saya tuh terus ke level 3. Tapi ya itu masih didominasi oleh pikiran. Belum 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 benar benar belum belum benar-benar ke jiwa itu memang apa memang untuk bisa benar-benar masuk ke jiwa itu memang apa butuh waktu atau gimana itu Pak? Saya belum bisa itu Pak. Ibu, itu kan di tata cara itu level 1 menyadari nafas. Oke. Ya, ah, Level 2 menyadari Allah yang menggerakkan nafas. ya, saya sudah berusaha untuk ini Allah yang menggerakkan nafas terus saya ucap Nah, udah kan? Allah tapi Ya. eh, Kalau belum belum bisa fokus ke itu ke menyadarinya soalnya tiba-tiba itu pikiran didominasi pikiran tiba-tiba datang terus kok mikir apa entah pikiran apa selalu menari-nari dalam pikiran itu loh Pak. Nah terus itu saya menyadari lagi terus pikiran datang lagi itu loh jadi belum bisa fokus ke jiwa itu yang saya tanya itu Ibu apa memang balik ke level 1 lagi. gimana Pak? Kalau Ibu terganggu pikiran di level 2, Ya. Ibu fokus ke nafas lagi, turun ke level 1. Iya, terus saya ke nafas lagi, terus Nah, kembali ke nafas lagi. Nah itu begitu terus, iya, begitu itu menyadari selamanya. nafas terus, Bu. Jadi pikiran pikiran kemana-mana nggak apa-apa, biarin pikiran kemana-mana. Yang penting Ibu menyadari nafas. Nah, Berarti menyadari nafas. berarti selama selama belum belum bisa ke jiwa itu berarti kita harus menyadari nafas terus ya Pak ya. Sebenarnya menyadari nafas itu sudah ke jiwa, Bu. Ibu kan menyadari, Ya, itu sudah ke sudah jiwa. Yang menyadari itu kan jiwa. ya. Itu iya, tapi saya tuh udah ini kalau saya naikkan ke level 3 pikiran masih mengganggu itu loh Pak. Ya, sekarang gini aja, di mana level Ibu tidak terganggu pikiran? Iya, Enggak, di mana Ibu tidak terganggu, di level mana Ibu tidak terganggu pikiran? di mana Pak?
Ya, di level mana Ibu tidak terganggu pikiran? Eh, saya masih di level 1, level 2, Pak. Berarti Ya, untuk itu masuk dulu, Bu. belum Sabar, bisa. sabar saja. Itu dulu. Oh, begitu ya. Berarti Ya, begitu benar berarti kita berarti latihannya harus sampai itu benar-benar bisa masuk ke level 3 gitu ya, Pak ya. artinya begini, sampai Ibu tidak terganggu dengan pikiran. Artinya, pikiran kemana-mana, menari-nari, Ibu tidak terganggu gitu. Kalau itu Iya. bisa masuk ke level 3, level bisa ya pertahankan dulu sampai mencapai fana. Setelah fana baru masuk level 4. Ya, ya itu. Saya susahnya itu belum bisa itu loh, Pak. Ya Belum. proses ya Bu ya. Nah, Ibu gimana, Pak? sabar. Ya harus proses. Oh, begitu ya. Memang begitu ya proses ya, Pak Jadi, ya. sampai Ibu Ya. tidak terganggu di level mana Ibu tidak terganggu pikiran, nah di situ Ibu naik. Misalnya Ibu di level Mm. 2 tidak terganggu oleh pikiran, meskipun pikirannya menari-nari, ya Ibu masuk level 2. Ketika Ibu Ya. tidak terganggu di level 3, meskipun pikiran menari-nari, menggoda-goda, Ibu tidak terganggu, maka masuk level 3. Tunggu sampai nanti Allah memberikan keadaan fana, baru masuk level 4. Eh, pernah Pak, pernah. Saya tuh tiba-tiba kosong gitu loh. Pas kosong itu saya pertahankan, pikiran datang lagi. Gitu loh, Pak. Pas kosong, Ya, ya, pikiran ya, jadi kan mau mau ke balik lagi tuh ya butuh waktu lagi itu loh, Pak. Butuh betul. proses. Karena belum terbiasa, Bu Nunu. Nanti Oh, kalau sudah terbiasa, Ibu bisa dengan sengaja masuk keadaan kosong. berarti ya ini ya butuh latihan anu ya, Pak ya, istiqomah ya, Pak ya. Latihan Betul terus sekali, ya. Bu Nunu Enzi. Oh, nggih, Mbak. Itu proses. Nanti insya Allah semuanya sebenarnya di kurikulum saya itu sudah terprogram. Ya, memang butuh untuk apa namanya istiqomah. Iya, saya Iya, berusaha istiqomah kok. Ya, saya bilang gini, mungkin qadarullah saya belum belum Allah belum mengizinkan saya, mungkin seperti iya. ya, Tidak apa-apa, semuanya proses latihan ya. ya, berarti itu proses. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nunu. Ye, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nah, itu tadi Bapak Ibu pertanyaan dari Bu Nunu. Memang tidak yang alami tidak hanya Bu Nunu ya. Banyak yang alami gitu. Eh, jadi terganggu oleh pikiran. Ya, ya namanya pikiran kan ya mikir dong. Ya kan ya Bapak Ibu. Tugasnya pikiran itu ya berpikir. Dia tidak akan berhenti gitu. Terus menerus berpikir gitu. Biarin aja dia berpikir ya. Pikiran itu seperti telinga. Telinga itu ya tetap kita di end level 4 pun masih tetap mendengar gitu kan. Mendengar mendengar suara itu. Sama dengan pikiran, tugasnya bikin kita sudah masuk level 4 kadang-kadang pikiran menari-nari. Tapi kan kita bisa mengabaikan. Nah, kemampuan mengabaikan inilah bisa menjadi tolok ukur di level mana kita itu berada. Misalnya kalau saya di level 2 itu mesti saya itu terganggu pikiran. Nah, kembali aja ke level 1 gitu. Menyadari nafas. Kalau di level 3 itu pikiran saya itu saya terganggu dengan pikiran ya, kembali ke level 2. Jadi begitu. Ya sabar memang harus istiqomah, sabar. Nanti suatu saat jika kita sudah apa namanya tidak terganggu dengan pikiran kita, kita akan mencapai keadaan level-level itu. Ya, baik. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Saya Pak Pur. oh, Assalamualaikum. oke, salam Pak Cahyo, monggo Pak Cahyo. Iya. Ini kan kita di level
tiga itu kan menyebut dulu Allahu, Allah kan gitu Pak ya. Itu seandainya tidak mengucapkan itu, tetapi berusaha hanya menyadari saja, itu kira-kira bisa enggak Pak? Atau diperkenankan enggak Pak? Maksud saya, hu Allah ini apa? Hanya sekedar sarana atau syarat mutlak gitu maksud saya Pak Pur. Terima kasih Pak Pur. Iya, gini Pak. Jadi tata cara yang sudah saya buat itu untuk memudahkan, ya, memudahkan tentu itu saya membuatnya cocok untuk saya dan semuanya. Ya mungkin kalau Pak Cahyo tanpa menyebut itu bisa cukup menyadari, ya itu monggo saja gitu loh, karena kita tidak mematok wajib atau apa itu tidak. Tapi paling tidak alasannya kenapa harus Allah agar kita terikat Pak. Bahasanya anchor atau jangkar atau pengikatnya itu ada. Jasad ini kalau nggak kita ikat, yang namanya zikir sir dengan Allah itu, ya apa kesadaran kita akan mudah lepas, ya akan mudah lepas. Jadi saran saya tetap pakai Allah. Tapi kalau itu Allah itu malah menyulitkan ya. Saya cukup menyadari saja, ya monggo tidak apa-apa. Karena memang tujuannya yang penting adalah bagaimana kita bisa menyadari Allah secara hakiki. Itu Pak Cahyo, jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Pur. Pak Cahyo, sama. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saya bertanya, Pak. Ya. Ya, Pak Setio, saya mohon bertanya. Oh ya Pak Sarif. Dari, ya, dari pertanyaannya Pak Cahyo, Ibu Nunu, dan Pak Rudi tadi, saya ambil kesimpulan, Pak. Kesimpulan saya adalah bahwa banyak yang masih belum paham, Pak. Pengertian dari kesadaran itu apa maksudnya. Nah, saat saya ada di Jakarta, temuan yang di jalan eh, mana itu, saya dengar dari seorang seorang teman kolega DN ini juga, Pak Yusuf namanya. Dia menerangkan apa itu kesadaran. Dia bilang kesadaran adalah kesadaran menyaksikan, menyaksikan kita sedang berbuat apa gitu. Tapi tidak memikirkan, tidak menyaksikan saja. Jadi pengertian sadar adalah di sini ada di halaman 28 di buku Bapak ini ada informasi ada 5 level Pak tentang mindfulness level pertama Pak ya. Pertama kita menyadari adanya nafas keluar masuk yang merupakan itu adalah afalnya Tuhan buat setiap manusia. Berarti kita sebagai manusia bernafas itu adalah suatu kita menyaksikannya. Dianggap disamakan pengertiannya dengan menyadari kita sedang bernafas. Jadi kita bisa menyadarinya dalam artian kita merasakan bahwa sedang bernafas, ada pengembangan pada paru-paru, ada udara masuk. Kita merasakannya, menyaksikannya, menyadarinya. Itulah kesadaran pertama. Juga ada kegiatan eh, udara keluar dari paru-paru. Itu juga eh, langkah berikutnya dari uang keluar udara masuk, kemudian udara keluar dari paru-paru kita. Itu keluar masuk. Itu kesadaran pertama. Nah, kita menyadarinya, artinya kita menyaksikan dan merasakan kita sedang melakukan, sedang menerima perlakuan Allah, sedang bernapas, ada udara masuk dan keluar dan udara keluar. Demikian Pak Setio, yang saya paham pengertian dari kesadaran ini. Apakah benar demikian, Pak Setio? Iya Pak. Jadi kesadaran itu menyaksikan dengan sadar. Itu betul. Level 1 menyadari nafas. Level 2 menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Nah, nah kemudian tadi ada yang bertanya Ibu Nunu dan Pak Rudi ya, dan yang ketiga tentang berpikir Pak. Kenapa dia berpikir itu memang berpikir datang datang sendiri. Ya. Kalau ada pikiran apapun itu kepikirannya jangan diikutin, abaikan saja. Kembali kepada kesadaran kita, menyaksikan kita sedang bernapas gitu.
insya Allah itu akan hilang pikirannya, kembali kepada kesadaran. Jadi Bu Nunu maupun Pak Rudi itu kalau kita sadar bahwa itu berarti berarti menyaksikan sedang kita berbuat apa, insya Allah pikirannya akan hilang, Bu. akan eh, akan sirna. Kembali kepada kesadaran dan dalam artian menyadari, merasakan kita sedang bernapas, sedang ada kegiatan udara masuk, udah keluar dari paru-paru kita. Demikian ya Pak Purwanto. Iya, memang cara untuk agar kita tidak terganggu oleh pikiran itu, kita menyadari pikiran kita sedang berpikir apa. Misalnya Bu Nunuk tadi pikirannya menari-nari. Ya, kita sadari saja bahwa pikiran kita sedang menari-nari. Jadi kita menyadari pikiran yang sedang menari-nari. Jadi posisinya itu menyaksikan pikiran yang sedang menari-nari. Jadi tidak terganggu dengan pikiran yang sedang menari-nari. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Sarif. Ininya apa? Ulasannya ya, memperjelas lagi tentang perbedaan pikiran dan kesadaran. Ya, baik Pak Solin, ada pertanyaan? Terakhir satu lagi Pak Setio. Ini agak menyimpang sedikit, tapi ini berhubungan dengan buku yang Bapak tulis, Pak. Oh iya, Jadi silakan Bapak Pak mengatakan Sarif. di buku itu ada 3 peran manusia, Pak ya. Juta, Pak. Pertama ada saksi, Pak. Kedua adalah abdi. Ketiga sebagai khalifatullah fil ard. Apakah Bapak bisa memberikan informasi mengenai saksi tadi itu, Pak? Di mana kita Ya. bisa lihat di Quran yang mengatakan bahwa kita adalah sebagai saksi, tidak hanya sebagai abdi dan sebagai khalifatullah fil ard. Mungkin Bapak ingat suatu ayat Quran yang menyatakan bahwa kita sebagai saksi dalam beran sebagai manusia ini. Itu Pak, pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak Pur. Iya, saya ayatnya lupa itu Pak, kalau bersaksi. Syahadat itu bersaksi ya Pak. Artinya saya bersaksi. Jadi memang tugas manusia ada 3 tadi, menjadi saksi, menjadi abdi, menjadi khalifah. Jadi itu kalau kita latihan DN ini baru sebagai saksi. Nah, nanti abdinya itu kalau kita sudah 3T. Sedangkan khalifahnya kalau kita sudah ATP. Jadi sesuai dengan tugas hidup kita. Ya, ini kita baru belajar menjadi saksinya Allah nih Pak Sarif ya. Baik, terima kasih Pak Sarif atas tambahan dan pertanyaannya. Baik, tadi Pak Solin mau bertanya, silahkan. Silahkan Oke. Pak. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam Pak Solin. Suara saya terdengar Pak Pur, nggih? Oh iya, sampai Solo. Sampai Solo, alhamdulillah. Alhamdulillah baru bisa gabung Zoom ini Pak Pur. Biasanya Nah, ikut di mana Zoom-nya yang Pak itu yang Kediri itu Pak Pur. ya. Ya saya sih nyimak aja sih. Nyimak monggo dilanjut Pak Pur. Ya. Alhamdulillah istiqomah terus ini sama ini ya kan DN ini terus insya Allah mudah-mudahan Pak Pur. Nggih. Ya, Pur. Oke, Pak Solin, terima kasih. Monggo dilanjut Pak Pur. Kula mirengaken mawon nggih, monggo. Nggih, atur nuwun Pak Solin. Ya. Mari Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Izin Pak Pur, tanya 1 kali lagi mungkin. Unji dari Pak Cahyo, silahkan. Iya, Pak Pur. Pak Pur, untuk level 4 ini, apa begitu kita masuk level 4 itu kesadarannya itu menjadi hilang, Pak Pur? Kesadarannya gimana Pak? Hilang? Apa kesadarannya akan hilang untuk di level 4 ini? Enggak Pak. Jadi kita nggak ada kesadaran hilang, itu nggak ada. Jadi justru kita semakin sadar bahwa kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Tidak ada itu bukan berarti tidak sadar gitu. Kita sadar bahwa kita tidak ada. Nah, itu kan berarti sadar ya Pak ya. Kita sadar bahwa yang ada hanya Allah. Kita tidak ada. Jadi kita sadar kalau kita tidak ada. Kita sadar kalau
kita tidak punya kekuatan apa-apa. Yang punya kekuatan adalah Allah. Berarti kan sadar. Kalau sampai jamaah DN tidak sadar itu berarti salah. Nun sewu salah. Apalagi sampai jadab, sampai gila. Wah, itu perlu ke rumah sakit jiwa. Karena kita tidak mengenal istilah majebdub, jadab itu nggak kenal. Karena memang kita latihannya adalah sadar. Conscious, sadar, selalu sadar. Itu Pak Cahyo. Terima kasih pertanyaannya. Oh iya, poin pentingnya di level 4 itu apa, Pak Pur? Sibgo. Sibgo. Oh, Sibgo. Nah, iya. Oh ya, Di. oke. Oke, Pak Pur. Terima kasih, Pak Pur. Di, Pak Cahyo. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, itu tadi beberapa diskusi dari kita tentang level 4, di mana saya menekankan untuk lebih istiqomah latihan di DN level 3. Ya, DN level 3 yaitu puncak dari level 3 ya. Puncak dari level 3 itu berserah. Nah, berserah kepada Allah itu ya kita akan di istilahnya dibukalah sama Allah ya. Dibuka sama Allah untuk masuk level 4. Cirinya apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah kita fana. Ya, fana. Fana. Jadi ada satu kesadaran yang masuk, kesadaran yang masuk bahwa kok kosong ya? Kok hampa ya? Kok ada suasana ketiadaan ya? Nah, itu sudah tanda-tanda bahwa kita harus segera untuk masuk level 4, yaitu nafi isbat, yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, saya buka pertanyaan dulu. Ada Pak, saya Pak Bu Nunu. Nunu, oh nggih, monggo Bu. Pak, itu kalau misalnya kita sudah Sibgo, sudah masuk ke level 4, terus itu kan kita istiqomah terus ya Pak ya. Kemungkinan itu kita dipermudah nggak Pak untuk bisa masuk Sibgo? Untuk DN selanjutnya, atau kita bisa hanya misalnya Sibgonya hanya pas itu loh Pak. Gimana Pak? Iya. Kalau sering kita latihan di DN level 4 dan kita mencapai keadaan Sibgo, nantinya dalam keadaan sehari-hari itu Sibgo. Ya, jadi ini menjadi apa ya, cita-cita kita bersama ya itu. Latihan yang intensif sehingga dalam keseharian itu kita Sibgo. Karena Sibgo ini nanti menjadi penguat kita untuk masuk ke sikap membenarkan Allah, sikap memuji Allah, sikap mengagungkan Allah itu dengan keadaan Sibgo. Ini lebih apa lagi ya? Istilahnya lebih nyambung lah, lebih mantap gitu ya, ya. Insya Allah akan memudahkan. Kalau sudah Sibgo berarti kita diupayakan ya Pak ya, diusahakan untuk selalu istiqomah ya Pak ya. Betul. Oh ya. begitu ya. Oke. Ya. Ya dapat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Bapak Ibu, memang DN ini tidak hanya ketika latihan, tapi dalam keseharian kita usahakan untuk terus mengalami keadaan-keadaan DN yang sudah kita alami. Misalnya kita mengalami Sibgo, maka dalam keseharian itu kita Sibgo. Nah, ini juga saya sendiri masih banyak belajar, satu bangun, kadang lalai, tapi yang penting adalah kita terus maju, terus berlatih. Jangan sampai kita berhenti, menyengaja berhenti, ini yang nggak boleh. Karena ketika kita sudah mendekat ke Allah itu jangan sampai kita menyengaja untuk menjauh. Jadi terus saja mendekat semampunya. Yang penting kita tidak menyengaja menjauh. Makanya kalau sudah pada level Sibgo, jangan sampai kita itu tidak mau Sibgo. Nah, ini yang bahaya. Ya, tidak baik lah itu ya.
Karena kita sudah diangkat oleh Allah, kita sendiri nggak mau pada keadaan itu kan, ya ya nggak baik lah begitu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Nah, saya kira ya, Pak Pur, ya, bentar. Ya mungkin silakan ini Bapak. Pak Pur. Eh, jadi dengan kita latihan ya secara rutin, istiqomah terus. Tadi dikatakan misalnya kita Ya, halo Pak Rudi. Pak Rudi berhenti. Ya, coba. diiringi dengan hu Allah. Mungkin itu ya Pak Pur ya yang akan apa? Akan terjadi terhadap diri kita karena memang untuk kita melakukan kegiatan ya di luar latihan lah misalnya itu untuk mengistiqomahkan hu Allah itu kan tidak mudah ya Pak Pur ya. Kadang-kadang ketika kita ingat misalnya dalam kendaraan, kita dalam perjalanan, nah pas diingatkan, nah baru kita hu Allah gitu. Terus juga ketika misalnya kita tidak ada kegiatan, kita sedang berduduk, pada waktu itu kan bisa bisa kita gunakan dengan berzikir melalui napas kita hu Allah. Mungkin ke depannya setelah kita akan diberikan oleh Allah sibgoh itu, hu Allah ini tidak akan lepas ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu ya Pak Pur ya. Ya, memang Allah ini kalau saya sih wajib ya Pak. Jadi untuk menjaga hu Allah ini karena itu hu Allah itu adalah pikirnya tubuh kita, jasad kita di level sir. Kemudian disusul dengan kesadaran tadi, kesadaran kita. Ya, kalau jasad saja kita lepaskan, artinya kita hanya bukan di kesadaran, jasadnya tidak kita pikirkan, ini akan mudah lepas. Jadi saran saya memang harus selalu menggunakan hu Allah. Ya, baik Pak Rudi, terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita juga insya Allah tanggal 28 29 akan ada pertemuan di Solo. Ya, pertemuan itu sebenarnya lebih pada silaturahmi ya, Bapak Ibu. Kalau materi pelajaran sebenarnya sudah saya sampaikan di live streaming, di tulisan dan sebagainya. Ini lebih pada menguatkan kita untuk terus istiqomah karena nanti kita pagi. Ya, nah, kita akan bertemu dengan teman-teman dari mana-mana gitu ya. Insya Allah. Biasanya kalau pertemuan itu kadang-kadang dari Malaysia hadir gitu ya, dari luar Jawa itu banyak yang hadir juga. Jadi kita bisa sharing lah. Kalau sharing dengan sesama teman-teman itu senang gitu. Ada dayanya gitu. Ada saling memotivasinya. Itu saya harapkan nanti Bapak Ibu jika ada waktu bisa hadir ke Solo 2829. Baik. Baik. Oke. Masih adakah pertanyaan Bapak Ibu? Saya menunggu Bapak Ibu. Jika tidak ada, ya. Baik Bapak Ibu, saya kira kesimpulannya adalah mari kita terus berlatih untuk di DN level 3. Kita berserah diri kepada Allah sampai Allah mengangkat atau sampai Allah membuka kesadaran kita bahwa yang ada ini adalah Allah. Maka perlu kita afirmasikan yang ada hanya Allah dan yang ada adalah kekuatan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mendapatkan satu pencerahan, kemudahan, keistiqomahan sehingga kita sama-sama belajar untuk memasuki DN level 4 dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian. Diskusi selanjutnya akan kita lanjutkan di grup WA ya Bapak Ibu, DN Basic dan DN yang lain. Demikian Bapak Ibu, saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya.
Bu Nunu, Pak Rudi, Pak Cahyo, pertanyaannya. Dan teman-teman semua, ini ada Pak Mahfud juga ya, yang dari Padepokan. Tadi baru undur dari Padepokan. Pak Agus, ini dari Purworejo nih Pak Agus, Pak Junaidi. Dan dari Malaysia ini ada Pak Yahman, ada Pak Agus, Pak Zairi dari Palembang, nih, Pak Eko dari Jogja juga. Semuanya Pak Pono, terima kasih supportnya. Nanti suatu saat kita akan berdiskusi tentang ATP, aplikasi dari SIPGO ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Bu, Bapak. Monggo, Sunggalu, selamat istirahat. Sedaya mawon.